Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, ketemu lagi di channel YouTube saya, Audio Rosokan. Baik teman-temanku semuanya yang penasaran di power 400 watt. Dari kemarin banyak yang tanya di power 400 watt, Bang, apa saja yang diganti bila untuk sub, terus middle, dan Twitter gitu. Banyak yang ada yang protes kayak begini kemarin. uh, saya diolok, pekok semua ngono. Pekok semua ya katanya gitu. uh, Musiknya sudah condong ke middle begitu, kok dibuat cek sound middle, ya jelas middle katanya begitu teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan dan jangan cuma mendengarkan saja, kalau bisa itu dipraktekkan gitu ya teman-teman. Jadi kalau saya sudah mengeluarkan tutorial itu bukannya saya itu belum mengalaminya sendiri begitu. Jadi yang saya inginkan itu teman-teman itu praktek juga di rumah, bukannya mendengarkan omongan saya saja. Karena apa? Biar nanti itu tidak protes ke tutorial saya begitu. Sebenarnya sih baik saja, sebuah masukan, tapi ya jangan begitu. Karena apa? Kita kalau merubah untuk middle ke power, ya harusnya itu disesuaikan, bisa mengeluarkan middle middle begitu. Kalau kita merubah untuk Twitter, ya harus bisa mengeluarkan karakter Twitter. Kalau kita merubah untuk sub, ya harus kita merubah semua untuk untuk sub begitu. Jadi kita itu membutuhkan power itu bukan hanya flat saja begitu teman-teman. Jadi sesuaikanlah karakternya dengan kebutuhan speaker Anda begitu teman-teman. Saya kan sudah bilang berulang-ulang kali, kalau orang tani itu alatnya ya cangkul, sabit begitu. Jadi disesuaikan. Masa orang petani pegangnya laptop saja, kan nggak mungkin. Oke, oleh karena itu kita harus menyesuaikan untuk kebutuhan speaker kita masing-masing. Oke teman-teman, jadi saya akan menerangkan ya untuk middle saja ya, untuk middle saja. Nanti kita bertahap ke sub ya. Untuk middle ya teman-teman, perlu diperhatikan dan ini perlu dipraktikkan juga. Jadi saya sudah praktek, jadi saya harap teman-teman juga praktek di rumah untuk middle ya. Oke, saya akan jelaskan apa saja Bang yang dirubah. Oke, dan ini voltnya akan saya bebani dari trafo 55 volt. Jadi nanti teman-teman dengarkan ya, untuk beban 55 volt saya akan merubahnya itu ya, biar teman-teman nanti paham. Oke, dari TR fast. Oke teman-teman, dari TR fast ini ya, TR fast ini memang saya sesuaikan gimana Bang? Memang saya cari volt yang besar untuk 55 volt loh teman-teman ini. Jadi saya menggunakan MJE 15033 dan 15032 itu teman-teman. Ini sudah saya ganti ya, ini sudah saya ganti. Usahakan tidak menggunakan dioda 4148 yang kayak gini. Ini perlu diganti 4007 gitu teman-teman. Oke, jadi ini ketiga-tiganya dicopot, diganti. Oke, untuk speakernya feedback. Oke, jadi untuk speakernya feedback itu kalau saya loh, untuk buat lapangan, untuk buat lapangan, bukan untuk buat rumah. Kalau beda kalau dibuat untuk rumahan. Kalau speaker feedback ya speaker feedback R resonance R feedbacknya saya menggunakan
47 kilo ya kan, 47 kilo yang ini ya teman-teman, coba diperhatikan 47 kilo yang ini 3x3. Nah, jadi digandeng kayak gini menjadi 3x3 47 kilo sama 3x3. Oke, sudah jelas ya semuanya. Dan untuk kalau bebannya besar sekali ya teman-teman, kayak 55 volt begitu, R yang ini ya teman-teman, ini perlu diperhatikan juga untuk 3K9 nya ini perlu diganti 47 kilo 4K7. Yang ini diganti 4K7 2 watt ya teman-teman. Soalnya apa, R4K7 ini membawa beban DC ke apa namanya, ke osilator. Jadi untuk volt besar kita harus memberikan resistor yang besar juga, nanti biar apa, nanti di masuk ke sini tuh nggak terbebani begitu. Terus kalau bisa nanti teman-teman untuk apa namanya dioda 24 voltnya itu biasanya saya kasih 24 sama 12 begitu teman-teman. Saya kasih 24 sama 12, saya jadikan satu ke sini ya. Jadi setelah 24 ditambah lagi 12 masuk ke sini. Nah, oke. Udah jelas ya, nanti dipraktekkan di rumah. Saya bukan cuma ngomong saja ya. Untuk inputan elko ini, nah ini perlu diperhatikan juga teman-teman. Untuk inputan ini biasanya saya sesuaikan dengan kebutuhan, kayak apa namanya, middle kan. Sekarang kan kita membahas middle. Oke, kalau kita membahas middle, kita harus memberikan 332 teman-teman, kapasitor. Jadi ini diganti dengan kapasitor 332. Nanti teman-teman jangan jadi masnya bilang 332, jangan berpadokan ke 332. Jadi kita sesuaikan suaranya itu. Ternyata sangat tipis mas, ya bisa kita tebalkan, ganti kapasitor yang lain gitu, berapalah 333 atau berapalah begitu. Jadi kita itu setiap speaker itu mempunyai karakter tebal juga tipisnya itu dari speaker juga begitu teman-teman. Jadi mas saya ganti 332 kok tipis, jadi nanti bisa teman-teman ganti juga. Jangan berpegangan dengan yang saya omongkan, cuma saya itu mempraktekannya itu sesuai dengan speaker saya begitu loh teman-teman. Saya kan menggunakan maaf ya, ACR Fabulous. Jadi mungkin teman-teman menggunakan apa namanya Fabulous, apa namanya, merek lain lah, katakan merek lain, bisa menggantinya dengan berapalah dicocokkan dengan kebutuhan begitu. Untuk rumahan ya teman-teman, air feedbacknya itu saya menggunakan paling enggak ya 27 kilo, terus berapa ya, pokoknya yang enggak terlalu berteriak lah di rumah begitu. Saya bikin halus gitu, 27 kilo atau berapa ya, 22 kilo gitu. Jadi saya sesuaikan dengan kebutuhannya begitu. Oke, jadi sudah apa namanya, mungkin sudah jelas begitu ya teman-teman. Untuk biasanya teman-teman, saya untuk kapasitor ini 4N7 ini saya copot teman-teman, saya copot. Karena apa? Ini sepengalaman saya, kalau tidak dicopot itu dampak dari speaker itu agak ada liarnya dikit begitu, ada liarnya. Kalau dicopot itu enggak seberapa liar begitu teman-teman. Oke, mungkin teman-teman bisa menfilter juga basis ke kolektornya ini ya, bisa di apa namanya, di filter 100 nano basis ke kolektornya ya. Oke, jadi ini nanti bisa di apa, kopel begitu. Apalagi ya yang saya rubah ya,
Oh ya, untuk transistornya juga ini transistor ini sangat berpengaruh teman-teman, sangat berpengaruh. Jadi carilah transistor yang hash-nya itu di atas 100 atau 100 hash begitu teman-teman. Jadi ini sangat berpengaruh sekali, dan sudah 2 kali ini saya membuktikan ya, bukan saya tapi teman-teman YouTube, teman-teman komentator di YouTube saya itu sudah membuktikan untuk osilator yang dari Probolinggo. Mas siapa ya, itu sudah menelpon saya, iya Mas ternyata enak sekali buat osilator yang Mas kasih tahu begitu. Terus yang dari saudara kita yang dari Madura juga kayak gitu, iya Mas bener-bener sangat puas sekali dengan transistor yang Mas kasih ya, gitu. Jadi jangan mengandalkan untuk pembawaan dari rakitan pabrik ya teman-teman, atau rakitan home industri lah begitu. Jangan mengandalkan, kita harus pinter-pinter mengoprek-ngoprek, menyesuaikan dengan kebutuhan kita begitu. Ada yang kemarin protes di protes ya di di video saya sampai speaker gosong pun tidak bisa menggoyangkan kamera. Saya jujur saja teman-teman, yang di video saya itu real. Jadi sampai layar video saya itu sampai goncang gitu, itu real, nggak editan teman-teman. Jadi mungkin dia itu kurang belajar juga ya, menyepelekan kelas AB begitu, padahal kelas AB itu dasar dari kelas H begitu. Jadi kelas H itu sebenarnya itu kelas AB juga teman-teman, kelas AB begitu. Jangan menyepelekan driver atau penemuan orang. Harus lebih baik kita itu harus menyempurnakan penemuan orang dan mengembangkan begitu. Jangan menyepelekan begitu ya teman-teman. Untuk elko-nya teman-teman, oh ya, untuk teman-teman ya, saya menggunakan 100 volt 160 volt dan 100 mikro. Untuk ini saya jaga untuk 100 volt 100 mikro teman-teman, memang saya jaga kayak gitu. Untuk elko-nya ini perlu dipraktekkan ya. Kalau memang kita membutuhkan middle, kita harus memakai elko lah, nanti disesuaikan ya teman-teman. Jadi nanti disesuaikan. Saya memakai biasanya untuk middle itu 50 volt 1,5 atau 4,7 begitu mikronya teman-teman. Jadi saya sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nanti teman-teman juga kayak gitu, Mas saya memakai 50 volt 1,5 mikro kok agak dominan ke triple. Oke, nanti diganti berapa, 50 volt 4,7 atau 2,2 juga bisa. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ini sudah bukan rahasia lagi, tapi kita punya trik dan punya sistem. Nah begitu. Kalau semua power itu bisa bunyi, tapi sistemnya kita perlu punya sistem sendiri begitu teman-teman. Untuk 55 volt ya teman-teman, harap diperhatikan juga. Ini kan strumin ya teman-teman, strumin. Kita putus di sini, kita putus teman-teman, atau kita putus dari sini, seret, kita putus kayak gini ya. Oke, lalu kita putus lagi ke sini. Nah kayak gini ya teman-teman, saya gambarkan saja kayak gini. Jadi ini diputus teman-teman, untuk struminnya diputus kayak gini. Oke, dan kita putus lagi ke sini ya. Oke, jadi ini putus ya teman-teman. Untuk 55 volt kita harus memberikan R resistor ya, 56 ohm ke sini dan 56 ohm lagi ke sini. Perlu diperhatikan ini. Jadi teman-teman nanti praktek di rumah saja.
Nah, begitu. Untuk plusnya juga Bang, iya untuk plusnya juga ya, kita ambil plusnya jalurnya ke sini sudah ke sini ya, ke TR Fast ya, kita ambil yang sini, ini kan jalurnya ke sini, oke jalurnya ke sini, ini kita putus yang sebelah sini, ini kita putus ke sini seret gini ya, kita putus seret. Nah setelah kita putus, kita kasih lagi R56 ohm. Nah, begitu 56 ohm. Kita putus, kita kasih. Biar apa? Gini teman-teman. Kalau memang kita itu berkelebihan memberikan volt ke osilator, kasihan osilatornya begitu. Kalau untuk TR fast kan, makanya saya dari tadi kan bilang untuk TR fast harus punya volt yang sangat yang besar ya, untuk 55 volt begitu. Nah, jadi sebelum kita merakit itu harus kita tahu datasetnya apa namanya, TR fast berapa volt maksimalnya. Nah, gitu. Oke, jadi ntar kalau kita sudah putus semua ya, putus dari jalurnya ini untuk min plusnya ya, untuk min plusnya saja, nolnya nggak usah. Untuk nolnya biarin. Jadi yang saya putus adalah min sama plusnya. Nah, begitu. Jadi sangat mudah sekali, dan mungkin teman-teman juga nggak kepikiran kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Usahakan untuk osilatornya itu yang punya volt besar. Carilah di dataset untuk osilator PNP itu apa yang voltnya besar, begitu ya teman-teman. Voltnya besar. Kalau berapa ya, kalau 5401 itu kalau nggak salah 160 volt, kalau nggak salah loh teman-teman. Itu carilah data setnya. Untuk frekuensinya juga kita perlu penyesuaian. Kalau untuk sub mas, oke, kalau untuk sub kita bisa menggunakan 5401 juga kan, karakternya dia ada di frekuensi berapa ya, 70 apa 60 ya, kalau nggak 70 ya 80 gitu loh, begitu teman-teman. Jadi sangat cocok sekali untuk sap-sapan gitu. Jadi disesuaikan juga, jangan menyepelekan ini osilator, ini sangat berpengaruh dan karakternya ada di sini ya, awal mulanya karakter itu dari sini osilator teman-teman, gitu. Jadi nanti bisa dipraktekkan. Oke, terima kasih ya, itu saja sementara yang saya bisa jelaskan. Mungkin mudah-mudahan teman-teman mudah-mudahan berguna ya, bermanfaat, dan jangan mendengarkan saja, bila perlu dipraktekkan begitu. Nanti kalau ada yang tidak cocok dan teman-teman nanti bisa komen ya, Bang gini, nanti bisa komen di kolom komentar saya. Oke, terima kasih dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.